Selamat malam, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Saya bersyukur bisa hadir dalam acara Worship from Home pada hari ini. Walaupun kita belum bisa tatap muka, tapi minimal kita bisa tatap layar. Haleluya. Ya, terima kasih Pak Yongki dan Ibu. Saya sudah mengenal Pak Yongki ini lama ya. Beliau waktu itu masih jadi pengusaha yang diberkati Tuhan di Jawa Timur. Dulu bos, sekarang lebih hebat. Pelayan bos di atas segala bos. Itu lebih dahsyat. Haleluya. Nah, baik, terima kasih untuk kesempatan yang ada. Posisi saya sekarang lagi di Jakarta karena walaupun masih pandemi, saya juga harus pergi ke kantor secara berkala di sinode karena banyak urusan yang harus dikerjakan. Tetapi minggu pada umumnya saya ada di Bandung karena jemaat yang saya gembalakan di Jakarta belum mulai onsite, tapi yang di Bandung sudah mulai. Ya, sudah kita berhenti mungkin setengah tahun waktu yang lalu, tapi kita mulai lagi onsite. Ibadahnya cuma sekali waktu yang pertama, yang hadir cuma 80-an ya. Sekarang sudah lumayan lah, bisa 20% dari jumlah yang hadir sebelum pandemi ini terjadi. Jadi sudah 3 kali ibadah, bisa minggu yang lalu kira-kira 1.000 orang untuk 3 kali ibadah. Tapi kita tetap menerapkan protokol kesehatan dan kita juga bersyukur jemaat di gereja kami dapat jatah dari pemerintah, jadi bisa divaksin. Jadi 1.200 orang bulan lalu menerima vaksin. Lalu sebelumnya ada 300 lebih pelayan jemaat yang mengikuti di tempat yang lain, tapi rombongan, dan juga jemaat-jemaat yang lain mengikuti vaksinasi di berbagai tempat ya. Yang terakhir itu memang di gereja dan dilakukan dengan sangat baik, dan juga pelaksananya juga memberikan apresiasi karena kita juga bisa kerjasama dengan baik. Tapi rupanya ini menimbulkan iri hati, saudara, baik dari kaum muslim maupun dari yang orang Kristennya. Kenapa kok di gereja Bethel Mekawangi itu bisa diadakan vaksinasi, kok kita nggak dapat, katanya. Jadi saya akhirnya bilang, ya udahlah, nanti kita ikut yang lain ke tempat umum saja supaya tidak ada iri-irian begitu, saudara. Ya, tapi Tuhan baik, Tuhan selalu pelihara kita, dan walaupun hari-hari ini angka COVID itu meningkat ya, baik di Bandung, di Madura, di berbagai tempat yang lain juga. Dan memang ini karena waktu Lebaran yang lalu memang sulit sekali dicegah untuk orang-orang bepergian kemana-mana. Ya cukup nekat ya, banyak bonek ya, bondo nekat. Mungkin belajar dari Amerika ini. Ya, tapi kiranya Tuhan memelihara kita sekalian. Pada hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Tetap Bersemi di Masa Pandemi. Mari kita akan lihat firman Tuhan bersama dari Ratapan pasal 3 ayat 19 sampai 23. Ratapan pasal 3 ayat 19 sampai 23 yang berbunyi demikian. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini telah merubah banyak hal. Kebiasaan-kebiasaan pribadi kita berubah, keluar kita harus pakai masker, di dalam pekerjaan juga berubah, ada yang work from office, ada yang work from home, ibadah juga berubah. Dulu kita selalu beribadah di gedung gereja, tetapi kita juga seperti malam ini worship from home. Itu tentu menimbulkan perubahan. Relasi di dalam keluarga juga
berubah satu dengan yang lain. Dulu kita terlalu sibuk di luar rumah, tetapi kita sekarang banyak stay at home. Ya, mestinya sih senang karena kita kan berkumpul dengan keluarga. Tapi kalau kita melihat statistik di berbagai negara, angka kekerasan di dalam rumah tangga itu meningkat. Angka perceraian pun semakin naik. Lah, ini kan menimbulkan pertanyaan, kumpul keluarga mestinya relasi lebih baik, harmonis itu lebih terjadi. Tapi kok bisa seperti ini? Saya percaya bahwa salah satu hal yang perlu kita benahi adalah cara pandang kita. Sebetulnya bukan berapa besar masalah yang kita hadapi yang akan menenggelamkan kita, tapi bagaimana cara pandang kita. Kalau cara pandang kita benar, kita akan menang. Kalau cara pandang kita salah, kita akan kalah. Nah, di tengah masalah ini, apakah kita memandang masalah hal yang negatif, ataukah kita fokus untuk melihat kebaikan Tuhan di tengah masalah? Yeremia mencatat di dalam ratapan 3 tadi, dia mulai dengan kalimat, ingatlah sengsaraku, pengembaraanku akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Kalau saudara ingin menjadi orang yang menderita, ingat terus masalahmu, ingat terus persoalanmu. Orang yang tiap kali ketemu pendeta, ketemu hamba Tuhan, ketemu rekan gereja, cuma menjual kesusahannya, aduh saya begini dan sebagainya, tidak akan pernah berkemenangan dalam kehidupan. Tapi orang yang berkata, memang saya mengalami kesulitan, tapi saya yakin Tuhan memberikan kemenangan. Justru itu yang akan bertahan dan kuat di tengah segala masalah. Jadi soal cara pandang ini sangat penting. Ketika Yeremia berkata, aku ingat sengsaraku, aku tertekan di dalam diriku, dia stres, dia depresi. Tetapi ayat 21 ada pembalikan keadaan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Dari tidak punya pengharapan, dari tertekan, sekarang dia bilang, sekarang aku punya pengharapan. Kuncinya apa? Ayat berikutnya, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ketika kita mulai mengalihkan pandangan kita, bukan semata pada masalah dan hal yang buruk, tetapi melihat kebaikan-kebaikan Tuhan setiap hari, setiap pagi, setiap saat yang kita alami, di sanalah kekuatan iman akan muncul dan kita tetap akan bisa bersemi di tengah pandemi. Nah, cara pandang sekali lagi sangat penting. Saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara melihat gambar ini. Gambar ini gambar apa ya? Gambar gadis muda atau gambar nenek tua? Boleh ditulis di chat. Yang saudara lihat apa? Gambar gadis muda atau gambar nenek tua? Mana yang lebih gampang dilihat? Begitu lihat langsung, lihat nenek tua atau gadis muda? Sebetulnya gambar ini ya sama-sama, saudara. Satu gambar bisa dua gambaran. Pertama kita bisa lihat nenek tua, ya udah lihat semuanya nenek tua. Ini matanya, ini hidungnya yang gede, ini bibirnya, ya sedang memandang ke mana ya, ke samping ya, ke samping kiri. Tapi kita juga bisa lihat bahwa ini adalah gadis muda, ini pipinya yang tembem gitu. Lalu ini matanya sedang memandang juga ke samping kiri. Nah, jadi satu gambar bisa dilihat setidaknya dalam dua makna. Apakah saudara melihat dunia ini bagikan nenek tua yang tidak menarik, atau melihat dunia ini seperti gadis muda yang masih semangat, yang bergairah, yang walaupun banyak tantangan tetap ada pengharapan di depan? Itu tergantung dari cara kita melihat. Saya ingat ada sebuah kisah, satu kali ada seorang suami yang mengambil secara kertas lalu menulis karena dia memang punya hobi menulis. Dia menulis tentang pengalaman pribadinya hari-hari itu. Dan dia beri judul Tahun Kesulitan. Yang pertama dia tulis gini, tahun ini saya dioperasi batu empedu dan saya terbaring lama di rumah sakit.
Yang kedua, tahun ini usia saya 60. Saya harus pensiun, keluar dari pekerjaan yang saya senangi. Oh, sedih sekali. Yang ketiga, pada tahun ini papa saya tercinta meninggal. Ini tahun kesulitan untuk saya. Yang keempat, anak saya kecelakaan mobil. Biaya perbaikan mobilnya juga sangat mahal. Ya, tahun ini berat untuk saya. Ketika suaminya tertidur, istrinya melihat kertas itu. Dia membaca, dan memang itu pengalaman daripada suaminya pada tahun itu. Tapi dia mengambil kertas yang lain, kertas kosong. Dan dia menulis, menarasikan pengalaman suaminya di dalam versi yang berbeda. Dia tulis begini, tahun penyertaan Tuhan. Yang pertama, tahun ini saya memang dioperasi empedu, tetapi bersyukur saya tidak perlu sakit lagi. Yang kedua, tahun ini saya memang pensiun, tapi masih sehat. Bahkan kini saya punya waktu lebih banyak untuk fokus pada hobi saya, yaitu menulis. Yang ketiga, papa saya memang meninggal, tapi usianya sudah 95 tahun. Ini berkat Tuhan. Lagi pula dia meninggal cepat, tidak sakit. Oh, haleluya. Dan yang keempat, memang tahun ini anak kami mengalami kecelakaan. Mobil rusak, tapi bersyukur anak kami selamat. Tuhan itu baik. Bapak Ibu Saudara, pengalamannya persis sama kan? Pengalaman dari pria atau si suami itu. Tapi cara memandang istri dan suami ini berbeda. Saya percaya kita masih tetap bisa kuat di tengah kesulitan bersemi di masa pandemi. Kalau cara pandang kita itu dikuasai oleh pikiran Kristus. Nah, jangan lihat dampak COVID dari sisi negatifnya saja. Misalnya, waduh, uang saya jadi kurang, pemasukan menurun. Sekarang ini jangan terlalu banyak mikir soal untung rugi. Kita bisa sehat saja sudah untung. Banyak orang sakit bahkan meninggal. Kalau kita bisa sehat, pulih, bahkan ada yang sakit sembuh, itu anugerah Tuhan yang kita harus syukuri. Kini bahkan kita punya waktu untuk memikirkan makna hidup lebih dalam. Dulu sibuknya luar biasa, sampai kita jalannya itu kayak otomatis ya, bangun pagi terus mengerjakan banyak hal sampai malam, dan kita tidak merenungkan makna hidup. Sekarang jangan hanya cari penghidupan, tapi menikmati kehidupan itu sendiri. Enjoy your life, karena ini adalah anugerah Tuhan. Kita juga punya lebih banyak waktu untuk meningkatkan kerohanian kita, berdoa, membaca firman, mengikuti kegiatan rohani seperti pada Zoom di malam ini. Kita juga punya waktu sebetulnya untuk memperbaiki relasi di dalam keluarga. Pertanyaannya, apakah kita sudah melakukannya atau belum? Apakah masa-masa yang mungkin tidak akan pernah terulang dalam sejarah kehidupan kita, kita maknai secara positif dan kita mengambil hikmahnya, dan bukan hanya menyesali apa yang terjadi. Saudara-saudara, saya mau katakan bahwa masa stay at home ini sebetulnya tidak boleh dipandang sebagai masa isolasi. Kalau isolasi itu kan orang ada di rumah sakit, nggak boleh dikunjungi oleh siapapun, misalnya karena penyakit COVID yang menular. Tetapi kalau kita lebih banyak di rumah, di tempat terbaik, dikelilingi oleh orang-orang tercinta, ini sebuah berkat loh saudara. Saya ini traveling kemana-mana sebelum COVID, lebih banyak di luar rumahnya daripada di dalam rumah terus terang. Tetapi saudara, sekarang saya harus ada di rumah, ya syukur. Beberapa orang nanya, gimana Pak udah biasa keliling-keliling sekarang diem terus di rumah? Saya bilang saya enjoy saja ya. Setiap kehidupan itu ada musimnya. Jadi kita syukuri. Walaupun secara keuangan ada ruginya juga saya saudara, karena sebelum pandemi itu karena saya udah beberapa kali harus pergi ya ke Amerika, ke Eropa, ke Australia, ke beberapa negara Asia. Jadi saya beli tiket Singapore Airlines dalam jangka waktu yang panjang berkali-kali gitu saudara, supaya bisa lebih hemat mumpung lagi promo, batal semua.
Itu padahal yang dibeli itu kira-kira hampir 500 jutaan lah saudara sekalian. Waduh, saya juga bingung gimana. Ya untungnya bisa balik 3 bulan balik, tapi satu-satu kan. Dan setiap balik kena biaya administrasi mungkin 7% atau berapa gitu. Ya, yang lain nggak bisa dipulangin ya, ya udah mau bilang apa. Udah dinikmati aja hidup begitu saudara. Yang penting saya masih sehat, istilahnya uang yang rugi hilang ya udah nanti bisa dicari lagi, dapat lagi begitu. Ya jadi waktu orang bilang gimana Pak, stres nggak? Enggak, saya nikmati aja. Dan saya bersyukur saudara-saudara selama masa pandemi ini anak saya melahirkan anak. Jadi saya punya 2 cucu sekarang. Dan saya bersyukur, saya berterima kasih karena saya bisa nikmati tiap hari itu lucunya cucu-cucu, saudara sekalian. Dan anak saya juga bilang, aduh untung ya ini opa oma selalu ada di rumah, kalau nggak pandemi kan jarang kumpul, jarang ketemu. Jadi sekarang saudara sekalian, waduh main sama cucu, malam tidur dulu di kamar kita sebelum digendong oleh papanya masuk ke kamarnya. Sesuatu yang kita nikmati. Dulu saya nggak bisa menikmati hal ini. Sekarang saya di tengah situasi yang berbeda bisa melihat berkat-berkat yang Tuhan selalu sediakan. Jadi menurut saya pola pikir kita, cara pandang kita, sikap hati kita harus selalu ditandai dengan syukur, bukan melihat yang negatif, bersungut-sungut, menceritakan kesusahan. Saudara, nikmati hidup ini lebih dari mencari penghidupan semata. Kita ini jangan hanya punya a house, tetapi harus feel at home. Mesti kerasan juga di rumah kita masing-masing. Ciptakan sesuatu yang membuat keluarga kita menjadi tempat yang paling nyaman untuk dihuni. Syukuri yang sudah kita miliki. Jangan hanya tidak puas dan mengejar yang tidak kita punyai. Kadang-kadang kita ini kurang terima kasih loh saudara. Kita pikir kita akan lebih bahagia kalau kita punya A, B, C, D yang sekarang kita belum miliki. Padahal Tuhan sudah memberikan banyak hal yang kita perlu syukuri di dalam kehidupan ini. Termasuk mungkin kita nggak bisa terlalu banyak bepergian, harus stay at home. Ya nikmati, itu adalah anugerah tersendiri dalam hidup kita. Nah karenanya pada masa-masa semacam ini penting sekali untuk kita fokus pada keluarga kita masing-masing. Ya karena saya perhatikan Tuhan itu memakai keluarga-keluarga untuk melakukan misinya. Misalnya, keluarga Nuh dipakai Tuhan untuk melahirkan generasi baru. Karena orang berdosa sudah lenyap karena air bah. Yang lain, keluarga Abraham itu dipakai Tuhan untuk melahirkan bangsa Israel, dan dari sana muncul Mesias, Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus, sehingga seluruh dunia mendapatkan berkat, terutama berkat secara rohani. Nah saya perhatikan bahwa rencana Allah biasanya tidak bisa digenapkan hanya dalam satu generasi. Umur kita terlalu pendek, sehingga Allah harus membangunkan beberapa generasi berkesinambungan di dalam keluarga kita. Kita mengenal istilah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Bahkan berkat itu turun Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf. Karena melalui Yusuf ketika ada di Mesir, Israel mengalami perkembangan jumlah yang sangat luar biasa, yang sampai akhirnya dikhawatirkan oleh orang Mesir. Nah ini kan berarti Tuhan memulai itu nggak jauh-jauh dari keluarga kita sendiri. Bisa jadi berkat. Keluarga Abraham bisa jadi berkat untuk seluruh dunia. Yang memberkati akan diberkati, yang mengutuk akan dikutuk oleh Tuhan. Oh betapa luar biasanya keluarga kita ini saudara. Saya percaya pemberian Tuhan yang paling berharga selain Yesus Kristus anaknya yang tunggal adalah keluarga kita masing-masing. Ini adalah sesuatu yang harus kita rawat, kita jaga, kita berikan perhatian penuh. Saya juga lihat di dalam Perjanjian Baru ada seorang diaken namanya Filipus. Dia juga memberitakan Injil, kota Samaria dimenangkan, banyak orang dibaptis. Dia juga menginjili sida-sida dari Ethiopia, sehingga banyak orang Kristen kemudian muncul di Ethiopia karena pelayanan Filipus ini. Tetapi pada masa tuanya, Paulus pernah ketemu sama Filipus dan dia nginep di rumah Filipus, dan Paulus menceritakan yang kemudian juga dicatat oleh Lukas di dalam Kisah Para Rasul, bahwa Filipus ini punya 4 orang anak perempuan yang semuanya punya karunia bernubuat.
Saya percaya ini impartasi dari orang tuanya, dari bapaknya dan ibunya. Karena karunia bernubuat itu kan mesti peka kepada Tuhan, mendengar suara Tuhan, menyampaikan kepada jemaat, sehingga jemaat diberkati. Dan yang jadi itu empat-empatnya, saudara sekalian. Ya, kalau ada 4 orang anak, empat-empatnya melayani, empat-empatnya punya karunia bernubuat, ini kan berkat Tuhan yang luar biasa. Tapi kenapa hal itu bisa terjadi? Karena impartasi daripada Filipus dan istrinya itu kepada anak-anaknya. Saya yakin bahwa tugas utama seorang hamba Tuhan, bahkan tugas utama seorang percaya, bukan membangun karirnya, bukan membangun pekerjaannya, gedung, dan sebagainya. Bahkan bukan membangun pelayanannya, tapi membangun keluarganya. Kalau keluarga kita terbangun utuh, hidup kita benar-benar bisa jadi berkat bagi orang lain. Kesaksian dan pengalaman hidup Pak Yongki dan Ibu merupakan contoh yang sangat jelas, dan saya rasa jemaat BMC New York juga harus mensyukuri hal ini, bahwa pemulihan di dalam keluarga menyebabkan pemulihan di dalam aspek kehidupan kita. Ya, karena itu lakukan saja tugas kita. Kita orang percaya harus membangun keluarga Kristen teladan, keluarga Kristen yang takut akan Tuhan. Tuhan akan cukupkan kebutuhan saudara. Tuhan akan buka jalan ketika engkau ada masalah. Dia akan jadi Yehova Jireh, Yehova Rafa, Yehova Nisi dalam hidup saudara ketika kita sungguh-sungguh memperhatikan keluarga kita. Jadi mari kita sungguh-sungguh memikirkan bagaimana membangun keluarga. Saya tahu mungkin beberapa keluarganya ada yang terpisah jauh oleh lautan, satu di Amerika, satu di Indonesia. Tapi melalui teknologi Zoom dan WA, melalui handphone, ya setidaknya yang jauh bisa menjadi dekat. Asal jangan dekat, jangan menjadi jauh, begitu saudara. Karena teknologi ini ya. Nah, saya juga melihat bahwa keluarga adalah tempat pembentukan karakter. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Tuhan itu seringkali memakai orang yang dekat, yaitu pasangan kita, anak kita, atau orang tua kita, untuk membentuk karakter kita. Sehingga kalau ada konflik dalam keluarga dan sebagainya, kita harus tahu bahwa dia itu bukan alat setan, dia itu alat Tuhan untuk mengasah hidup kita. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Tapi Pak, istri saya cerewet luar biasa. Ya berarti suaminya harus belajar sabar. Tapi suami saya itu nyakitin hati sekali. Dia sudah melakukan kejahatan kepada saya, kesalahan yang membuat saya merasa diri tidak berharga. Kita harus belajar mengampuni. Bukankah ada karakter Kristus yang dibentuk ketika kita belajar meresponi segala peristiwa secara positif? Dari mana kita tahu Tuhan itu penuh dengan kasih? Bukankah ketika orang teriak-teriak salibkan dia, dia berkata, Bapa ampunilah mereka. Jadi respon yang sangat positif. Saudara, jadi biarlah di dalam keluarga kita, terutama pada masa di mana kita lebih banyak di rumah, ketemu keluarga, apalagi kalau rumahnya sempit, sumpek ini ketemu terus sama istri ini, ketemu sama anak, ketemu sama orang tua. Ya nikmati, syukuri. Kita justru harus belajar menerima kelebihan dan kekurangannya, belajar murah hati, mengampuni, suka menolong, suka memberi, dan sebagainya. Saya ingat satu kali ada seorang suami, kalau di kantor dia lagi ada sumpek gitu ya, pekerjaan nggak selesai, bosnya marah-marah. Yang dia lakukan adalah ini, dia ambil dompetnya, saudara, kemudian dia keluarkan foto istrinya, dia pandangi baik-baik. Lalu dia menghela napas, dan dia seperti mendapatkan kekuatan baru untuk mengatasi semua masalah. Nah, teman sebelah meja kantornya itu selalu melihat kebiasaan itu. Lalu dia ngomong, istri kamu itu motivator yang paling hebat ya dalam hidupmu ya. Sehingga tiap kali memandang wajahnya, kamu termotivasi kembali untuk mengatasi masalah. Benar sekali. Tahu nggak? Kalau saya pandang wajah istri saya dalam foto itu, saya bilang, engkau masalahku yang terbesar. Manusia yang paling sulit dalam hidupku adalah kamu. Dan kalau kamu saja bisa aku atasi, masalah kantor kecil.
Jadi saya punya semangat untuk mengatasi masalah kehidupan. Haleluya. Ini berarti apa, saudara sekalian? Melihat dari sisi positif. Walaupun keadaannya memang sulit begitu ya. Tetapi selalu ada hal-hal positif, hikmah yang kita bisa pelajari, yang kita bisa dapatkan di balik semua perkara yang ada. Nah, anak-anak juga perlu belajar dari orang tuanya. Dan kalau anak bisa belajar hal-hal yang baik, wah, anak akan berkembang dengan luar biasa. Ada sebuah cuplikan kalimat dari buku Children Learn What They Live. Dikatakan jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, ia belajar menyesali diri. Tetapi jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. Apa yang kita lakukan dan alami dalam keluarga itu akan sangat menentukan karakter kita dan bagaimana kita berelasi dengan orang yang ada di luar. Karenanya ada ungkapan charity begins at home. Kemurahan hati atau kebajikan itu berawal dari rumah tangga kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan bahwa sebetulnya dalam kehidupan ini kita harus sadar bahwa ada 3 sikap atau 3 fase dari masa kehidupan anak terhadap orang tuanya. Kalau anak itu masih kecil, dia akan melihat orang tuanya itu seperti Tuhan. Orang tuanya itu paling hebat. Mana lebih hebat papa sama Superman? Papa. Mana lebih cantik mama sama bintang film? Mama. Karena fase yang pertama anak melihat orang tua seperti Tuhan. Tetapi ketika dia masuk masa remaja, pemuda, berubah loh saudara. Anak akan melihat orang tua seperti setan. Jadi konflik terus dalam keluarga, ya. Papa kuno, mama kolot, waduh nggak ngikuti perkembangan. Masa jam 10 malam saya masih ada di luar rumah, udah ditelepon-telepon suruh pulang. Waduh ribut terus saudara sekalian. Kalau anak dekat-dekat sama cowok atau cewek tertentu, dikulai, malah jadi rame. Itu adalah fase musim dalam kehidupan. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang punya anak remaja, sabar-sabarlah sedikit. Karena memang fase engkau adalah Tuhan telah berlalu. Sekarang fasenya engkau adalah setan, begitu saudara. Tetapi kalau kita sabar, mengasihi, membina, tetap menabur kebajikan, fase berikutnya akan terjadi. Anak akan melihat orang tuanya bukan seperti Tuhan, bukan seperti setan, tapi seperti manusia. Manusia itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Dan semakin dia cepat memahami, oh papa saya punya kelebihan, mama saya punya kelebihan, tapi juga dia ada kekurangan. Dan kemudian bisa menerima apa adanya, bisa beradaptasi, di sanalah kebahagiaan dalam kehidupan akan terjadi. Jadi jaga mulut kita pada waktu anak masih melihat kita seperti setan, jangan sampai kutukan keluar dan sebagainya. Banyak doa, banyak sabar, ya. Tetap doakan, doa kalau bisa tumpang tangan, Tuhan jamah. Sebab fase ini akan ditinggalkan dan saudara akan dilihat seperti yang mestinya melihat orang tua seperti manusia. Nah, berikutnya adalah bagaimana cara pembentukan di dalam keluarga, pembentukan karakter dalam keluarga itu terjadi. Saya melihat 2 aspek di sini. Yang pertama, keteladanan. Saya percaya bahwa anak itu bukan pendengar yang baik, tetapi adalah peniru yang baik. Dia perlu teladan. Mulut udah ngomong berbusa nggak akan terlalu banyak gunanya kalau kita tidak menjadi teladan bagi mereka. Teladan kejujuran, teladan keuletan, teladan suka menolong, teladan suka memberi, rela berkorban. Ada loh keluarga saudara yang nggak bisa saling minta tolong antara anggota keluarga. Karena dia nggak melihat keteladanan itu. Dek, tolong dong ambilkan air minum ya. Kakak lagi udah duduk di sini nih. Ya oke kak, dia ambilkan air minum. Mungkin dari dispenser dia
sodorkan. Terima kasih Dek ya. Itu kan manis sekali. Tapi banyak keluarga, Dek tolong ambilkan air minum. Ngapain nyuruh saya? Punya tangan, punya kaki, ambil aja sendiri. Saudara sekalian, ada loh keluarga yang seperti itu. Kenapa? Dia nggak melihat keteladanan mungkin dari orang tuanya. Tidak ada pembiasaan yang baik. Sifat suka menolong, suka memberi. Betapa kita harus mengembangkan ini di dalam keluarga. Karena keteladanan itu sangat baik sekali. Saudara sekalian, saya dibesarkan dalam keluarga pendeta ya. Papa saya dulu kerja di Surabaya, asisten akuntan di beberapa perusahaan, tapi kemudian Tuhan panggil jadi pendeta di kota kecil di Tasikmalaya di Jawa Barat. Jadi waktu usia 5 tahun saya pindah ke Tasik. Waktu itu gereja masih sangat kecil, saudara. Ya jemaatnya juga sangat sederhana. Dan Tasik itu baru selesai penumpasan pemberontakan DITI pada waktu itu, Darul Islam, dari Kartosuwiryo dan sebagainya. Jadi kami hidup sangat sederhana. Saya ingat saya 4 bersaudara, dan kalau mama saya masak nasi pakai kecap, lalu bikin telur dadar. Telurnya 1, dikasih tepung banyak, saudara, supaya jadi melebar begitu. Lalu kita dapat 1/4-nya. Hidup sangat sederhana, saudara sekalian. Tapi bersyukur kita hidup rukun satu dengan yang lain. Tapi ada satu hal yang mengesalkan saya waktu saya masih kecil. Kadang-kadang ada pendeta desa yang suka datang ke rumah kami, ke gereja di pastori, hari Sabtu. Karena biasanya kan hari Minggu kebaktian, dan zaman dulu itu jaranglah orang ngundang pendeta tamu dari luar kota seperti sekarang. Tapi kalau ada pendeta yang datang hari Sabtu, maka dia harus dihormati, suruh khotbah hari Minggunya. Lah khotbahnya nggak karu-karuan, saudara sekalian, jemaat komplain, tapi kan nggak enak karena memang kulturnya, culture-nya pada waktu itu seperti itu. Nah saya jengkelnya gini, papa saya kalau ada tamu dari luar kota ya, pendeta desa itu saudara, disuruh nginep di rumah, dikasih makan yang terbaik saudara, kadang diajak ke restoran, nggak tahu pokoknya uang diada-adakan. Mungkin selama ini kan uangnya sekian, jadi dipikir buat sebulan jadi hemat sekali. Sekarang ketika ada tamu, jatah yang untuk berapa minggu itu dibelanjakan untuk bawa ke restoran. Lalu setelah makan di restoran, pergi ke toko, dibelikan baju atau sepatu atau apa begitu saudara. Pulangnya diangpauin lagi saudara. Dan saya melihat itu bukan sekali, terus-terusan seperti itu. Jadi saya jengkel satu kali, saya bilang, Pak, itu tamu ya, datang nggak diundang, terus ditraktir lah. Kita aja makan hampir tiap hari nasi kecap sama telur dibagi 4, lah ini diajak ke restoran. Nah waktu ke restoran kita juga karena mungkin duitnya sangat terbatas, kitanya nggak diajak saudara sekalian, tetap dengan menu harian itu, yaitu telur ceplok bagi 4 itu saudara sekalian. Saya bilang, kan nanti tiap bulan itu tamu bisa datang terus, enak sekali dia. Lalu papa saya bilang gini, kamu tahu nggak, kalau kita berbuat baik kepada orang lain, kita menjamu malaikat. Kamu nggak ngerti sekarang, tapi kamu nanti akan menerima buahnya. Saya tetap marah, jengkel, nggak ngerti, saudara. Sekarang saya baru mengerti. Ada banyak jalan-jalan terbuka, ada banyak berkat-berkat yang tidak pernah saya pikirkan. Itu Tuhan limpahkan, bukan karena jasa saya, tapi karena ada orang tua yang menabur. Jadi kalau saudara bilang, orang tua saya nggak seperti itu, mulai dari saudara. Saudara kan nanti punya anak-anak, punya cucu dan sebagainya. Saudara tabur yang baik. Kan dengan keteladanan itu berkat Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf akan mengalir di dalam keluarga kita masing-masing. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, komunikasi. Kita ini harus berbagi prinsip, nilai hidup, dan pengalaman kepada anak-anak kita, saudara sekalian. Jangan diem-dieman. Kan kita nggak tahu, anak nggak akan tahu pikiran orang tuanya kalau kita nggak pernah sharing cerita. Ya, kalau suami pendiam, minimal istrinya yang lebih banyak bicara. Jadi storyteller. Atau sebaliknya, kalau istrinya pendiam, suaminya yang jadi storyteller. Ya, jadi anak-anak kami ada 3 orang, dari sejak dulu saudara sering kalau duduk di meja makan ngobrol, Pi gimana dulu waktu terpanggil jadi pendeta, gimana ceritanya? Oh saya cerita saudara sekalian.
Lalu kemudian pergumulan-pergumulan susahnya gimana waktu awal? Ya kita ceritakan. Kalau Mami gimana pengalamannya? Waktu ada orang jelek-jelekin, fitnah, salah paham dan sebagainya. Oh dia cerita. Dulu saya marah, saya mau datang itu orang, saya mau marah-marah, saya mau klarifikasi. Tapi lama-lama percumalah, nggak akan beres itu, malah menciptakan banyak musuh. Udah dibawa doa, disabarin, akhirnya orangnya juga bisa berubah. Nah, pengalaman-pengalaman ini terutama untuk anak-anak muda kan sesuatu yang sangat berkesan. Karena itu saudara bagikan nilai-nilai hidup dalam hidup saudara. Gimana keuletan ketika masa kesulitan. Ini masa COVID ini merupakan masa berharga loh saudara. Saya yakin setelah sekian tahun semua bisa diatasi, ada generasi yang lebih muda yang muncul. Kita bisa punya pengalaman bercerita bagaimana mengatasi masa yang sulit ini. Karena itu kalau Bapak Ibu Saudara punya anak masih kecil, kalau dia nanya-nanya ya jawab yang tepat gitu ya, walaupun sederhana. Jangan jawab sekenaknya, seenaknya, nanti kita yang akan mengalami kerugian. Ma, saya ini lahir dulu gimana ya ceritanya? Oh, dibawa burung bangau. Lah itu kan ngawur itu jawaban seperti itu. Seperti satu kali ada seorang ibu lagi sibuk, saudara. Anaknya yang masih kecil nanya, Mama, kok rambut Mama sekarang banyak putih-putihnya ya? Ibunya bilang gini, oh karena kamu nakal tahu. Setiap kali kamu nakal, rambut Mama muncul putihnya satu. Ya jawabannya kan sekenaknya, saudara sekalian. Lalu anaknya bilang apa? Oh kalau gitu saya tahu rahasianya. Mengapa nenek rambutnya putih semuanya? Itu rupanya karena mama dulu nakalnya luar biasa ya. Sampai rambut nenek nggak ada hitamnya sedikit pun. Lah kan bingung mamanya saudara karena jawaban sekenaknya yang dia kasih itu. Ayo tingkatkan komunikasi dalam keluarga. Supaya dalam keluarga juga kita bisa menikmati perkara-perkara yang baik dan indah. Saya percaya bahwa hidup itu adalah soal mewarisi dari generasi lalu dan akan mewariskan kepada generasi yang akan datang. Hidup adalah soal mewarisi dan mewariskan. Nah sekarang apa yang kita akan wariskan kepada generasi yang akan datang? Kalau wariskan uang walaupun baik, tapi cepat bisa habis. Karenanya kalau boleh saya berbagi, wariskan 3 hal ini kepada generasi yang akan datang. Pertama, iman kepada Kristus. Karena ini adalah hal yang sangat penting untuk membawa orang pada hidup yang kekal. Saya punya 3 anak putri dan waktu mereka masih kecil, saudara-saudara, saya menuntun anak pertama, anak kedua, anak ketiga untuk bercerita tentang Injil secara sederhana, umur 2 atau 3 tahun mereka pada waktu itu. Dan saya penanya, apakah kamu mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat setelah penjelasan saya tentang siapa Yesus. Dan waktu mereka berkata mau, saya tuntun mereka berdoa. Saya doa duluan, mereka mengikutinya. Saya doa tumpang tangan. Saya tidak serahkan ini kepada guru sekolah minggu, sebab saya akan merasa gagal kalau saya bisa bersaksi, menginjil, melayani banyak orang, tapi keluarga saya tidak kenal Yesus. Ini tanggung jawab yang paling penting. Yang kedua, wariskan keteladanan hidup, karakter yang baik. Kita nggak sempurna lah. Kita banyak kekurangan, kelemahan. Tapi bukankah kita harus tumbuh terus supaya akhirnya karakter kita makin hari makin mirip. Bahkan kalau kita salah, gagal, kita mengaku, kita bertobat, kita memperbaiki diri, anak-anak juga akan respect kepada kita. Kita bukan Superman yang sulit untuk dijangkau, ya. Tetapi kita adalah orang yang terbatas, tetapi mau terus bertumbuh di dalam kesempurnaan karakter seperti Kristus. Dan yang ketiga, berikan dia kesempatan pendidikan yang baik. Pada masa-masa anak, apalagi kalau banyak belajar di rumah, bukankah kita perlu mendampingi? Dan kalau kita punya kesempatan untuk dia mengenyam pendidikan yang baik, kita bisa mengupayakan. Belum tentu yang termahal, bukan yang terhebat, tetapi pendidikan yang akan menjadi modal untuk dia mengarungi kehidupan ini. Saudara-saudara, saya menikah 33 tahun, dan pada tahun pertama setelah kami menikah, kami menyisihkan uang untuk asuransi pendidikan anak. Anak masih kecil sekali, baru 1,
tapi kita menyisihkan untuk asuransi pendidikan supaya akhirnya mereka bisa punya pendidikan yang baik. Dan bersyukur 3 anak kami akhirnya bisa sekolah di Australia, meluluskan sarjananya di sana, dan kemudian kembali ke Indonesia. Ada yang mau melanjutkan lagi ke pendidikan yang lebih jauh, dan anak saya pertama dan kedua sekarang sedang dalam proses untuk masuk program doktoralnya dalam 2 disiplin ilmu yang berbeda. Anak ketiga lebih suka kerja, kita dorong saudara sekalian ya, tiap orang kan punya minat yang berbeda-beda. Tetapi saya mau katakan, if you fail to plan, you plan to fail. Jika saudara gagal membuat rencana, engkau merencanakan kegagalan bagi dirimu sendiri. Ada orang bilang, wah enak ya Pak Rubin diberkati Tuhan, bisa nyekolahin anaknya 3-3 ke luar negeri ya. Yang lebih hebat adalah saudara sebetulnya, tinggalnya di luar negeri kan gitu ya. Haleluya. Tapi saya bilang gini loh, kamu kan tahunya enaknya, nggak tahu pergumulan. Loh kita baru 1 tahun, uang masih sedikit banget, terbatas. Kita itu maksa-maksain diri menyisihkan asuransi pendidikan untuk anak loh. Di Indonesia kan yang soal asuransi gitu kan bukan keharusan sebetulnya ya. Tapi kita siapkan untuk hal itu. Nah saudara sekalian, orang kadang-kadang cuma lihat hasilnya, dia nggak lihat prosesnya, susahnya, pergumulannya. Tapi wariskan iman, wariskan karakter, keteladanan hidup, wariskan kesempatan pendidikan yang baik. Kita nggak akan menyesal Bapak Ibu Saudara. Ini benih yang sangat baik yang akan menghasilkan buah pada musimnya. Nah jika demikian, ada beberapa tips praktis yang saya mau sampaikan. Bagaimana kita bisa menikmati kebersamaan di dalam keluarga. Kalau kita memandang keluarga sesuatu yang sangat penting, yang pertama kita harus jadikan keluarga sebagai tempat pesta. Dengarkan musik bersama, kalau ada yang bisa main musik, ayo satu main musik, yang lain nyanyi ya, suara 1, 2, 3 misalnya. Ada yang suka menari, boleh belajar menari. Jadikan rumah seperti tempat pesta, di mana ada musik, di mana ada nyanyian, di mana ada tarian. Tentu juga ada pujian penyembahan kepada Tuhan. Yang kedua, jadikan rumah untuk tempat belajar. Banyak baca buku ya. Selain Alkitab, baca buku rohani itu sangat penting loh Bapak Ibu ya. Saya tahu banyak orang Kristen malas baca buku rohani. Ini memang habit yang harus dikembangkan dari sejak kecil. Saya dari sejak kecil memang dilatih orang tua untuk baca. Jadi sekarang di perpustakaan pribadi saya itu ada macam-macam buku. Ya jumlahnya nggak terlalu banyak sih. 3.500 lah kira-kira saudara. Buku-buku yang saya miliki, dan saya harus belajar terus. Sampai hari ini belajar terus dan menikmati begitu ya. Baca buku-buku, menulis ya. Kalau nggak nulis buku, minimal nulis jurnal pribadi. Ya, menulis sesuatu yang, karena kan hari akan bergulir begitu saja, kita banyak lupa. Tapi kalau kita mulai menulis setiap hari atau hal yang penting, itu akan sangat bermanfaat di kemudian hari. Dan yang ketiga, ini juga menjadi tempat mengajar ya, mengajar satu dengan yang lain, mengajar nilai-nilai, mengajar keterampilan, ibu mengajar anaknya masak, itu kan menjadi tempat belajar. Anak ngajarin anaknya, ngajarin mamanya mengoperasikan Zoom begitu. Ini kan tempat belajar begitu saudara, supaya nggak tergantung sama anaknya terus. Yang ketiga, jadikan rumah sebagai tempat makan. Seperti restoran dengan makanan favorit bagi seluruh keluarga. Belajar masak, mencoba resep-resep baru. Kan ada kegiatan, bosen saya di rumah. Coba kalau tiap hari saudara ikuti tip praktis ini. Main musik, menyanyi, menari, membaca, menulis, mengajar, memasak, mencoba resep baru. Kita nggak akan bosan di dalam keluarga. Jadi milikilah kreativitas di masa pandemi ini. Yang keempat, jadikan tempat bermain dan berkebun. Bisa main game sama anak-anak, atau main apa yang lain lah saudara sekalian ya. Berkebun juga, merawat bunga. Ya, pada masa pandemi ini, saya terutama anak-anak lah, yang mengembangkan hidroponik, ada hidroganik, ya bisa beli tanah, bisa beli benih. Menarik juga saudara sekalian ya.
Cucu dibelikan ikan untuk mulai memelihara ikan, begitu saudara, kasih makan dan sebagainya. Ada sesuatu yang membuat kita happy karena rumah menjadi tempat bermain, tempat berkebun. Aduh, dulu susah waktu zaman normal istilahnya, saya kemana-mana lebih banyak di luar rumah daripada di dalam rumah. Gimana bisa merawat bunga, memelihara ini itu, saudara sekalian. Yang kelima, jadikan rumah juga sebagai tempat olahraga, ada indoor sport yang kita bisa lakukan, atau jogging bersama di sekitar lingkungan rumah. Kalau di Indonesia lagi hits itu naik sepeda, goes, saudara sekalian. Nggak tahu di New York begitu atau enggak ya. Ya, jadi suka goes dan sebagainya. Oke lah, bersama dengan keluarga jadikan keluarga sebagai tempat olahraga, dan jangan lupa tentu menjadikan sebagai tempat ibadah, berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, berbagi firman bersama. Nah, ini poin terakhir yang saya mau tekankan. Rumah sebagai tempat ibadah berarti meningkatkan spiritualitas melalui mesbah keluarga. Awalnya ibadah itu dilakukan di dalam keluarga. Keluarga Nuh, keluarga Yosua, keluarga Ayub. Itu kan semuanya perkeluarga. Tapi kemudian orang-orang Israel diwakili oleh para imam. Ini juga ceritanya Tuhan ingin menjadikan semua orang imamat yang rajani, tapi ketika Tuhan menyatakan diri di Sinai, ketakutan semua. Udah, kita diwakili aja lah oleh Musa. Nah, Musa itu kan dari orang Lewi, saudara sekalian. Jadi akhirnya dia Harun imam besar orang Lewi, Musa juga orang Lewi, karena kan Musa adiknya Harun, jadi pasti kalau kakaknya Lewi ya adiknya juga Lewi, saudara sekalian. Lalu suku Lewi itu dijadikan sebagai perantara antara orang Israel dengan Tuhan. Nah, di gereja kemudian diterusin. Abad pertengahan juga dibagi antara kaum klerus rohaniwan dan kaum awam. Kaum awam itu dianggap nggak ngerti apa-apa, begitu pada zaman dulu. Kini pun masih banyak gereja dilayani para rohaniwan, sehingga jemaat nggak bisa doa, kesaksian, bawa renungan, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, nggak apa-apa, itu kan tugasnya pendeta. Tetapi saudara-saudara, di tengah pandemi COVID ini bersyukur kita ternyata disadarkan pelayanan itu bukan tugas para rohaniwan saja. Para rohaniwan itu kan melatih jemaat supaya jemaat yang bisa menyadari, bisa melayani. Pandemi ini menyadarkan peranan Bapak harus jadi imam di dalam keluarga. Seperti Nuh jadi imam bagi keluarga, seperti Abraham jadi imam bagi keluarga, seperti Yosua, seperti Ayub dan yang lain-lain. Karena perintah untuk mengasihi Tuhan dan ajarkan berulang-ulang kepada anakmu pada waktu engkau bangun, pada waktu berjalan, pada waktu berdiri, itu kan diberikan kepada pria sebagai imam. Loh saudara, saya dengar ya di Indonesia terutama ya, kalau gadis-gadis Islam itu dekat-dekat sama yang laki, dia ngomongnya gini, semoga calon suami saya ini bisa jadi imam dalam keluarga. Lo ngomongnya gitu loh, jadi imam. Gadis Kristen gimana? Semoga dia jadi ATM saya yang bisa keluarin uang terus dan tidak berhenti. Loh, yang Islam itu ngomongnya kok lebih rohani ya. Padahal jadi imam dalam keluarga itu kan alkitabiah banget. Jadi imamat yang rajani. Berarti kalau cari suami yang bisa jadi imam. Kalau jadi suami bisa mengimami seluruh keluarga. Imam itu kan perantara antara kita dengan Tuhan. Jadi keluarga mesti jadi lebih rohani karena keberadaan si bapak, si suami itu. Nah, kalau suaminya belum rohani tapi rohana gimana? Lah, istri jadi penolong. Dia yang memulai mesbah keluarga. Sampai akhirnya suami dimampukan dan dia mengambil alih peran tersebut. Anak-anak juga harus terlibat ketika diajak dalam mesbah keluarga. Kan Mazmur 128 bilang, saudara sekalian, suami yang takut akan Tuhan, istrinya seperti pohon anggur yang manis di dalam rumah. Lah sekarang ini banyak istri manis di luar rumah, dandanannya manis, suaranya manis, ya wajahnya manis. Di rumah, waduh, singa lapar keluar dari kandang. Lah ini jangan terjadi. Anak-anak juga duduk di sekitar meja makanmu, bisa diatur, nggak hilang semuanya. Untuk makan bersama dan juga untuk doa bersama. Saudara, sejak pandemi tahun kalau di Indonesia kan Maret 2020 itu waktu diumumkan oleh Presiden.
Waduh, nggak bisa kebaktian. Gimana ya? Langsung saya ngomong, kita mesbah keluarganya ditayangkan. Supaya orang-orang bisa belajar tentang mesbah keluarga. Tiap hari, saudara sekalian. Ya, tiap hari Senin sampai Sabtu, jam 5 sore sampai jam 6 sore. Ya, terus mungkin 8 bulan kali. Lalu setelah 8 bulan saya baru bagi kepada keluarga, ada 2 keluarga full timer hamba Tuhan. Jadi ayo bagi-bagi ya supaya orang juga tahu bahwa keluarga-keluarga lain juga melakukan hal tersebut. Sekarang kami hanya melakukan 2 kali seminggu, Selasa Jumat, Selasa Jumat. Karena saya bilang jangan cuma nontonin kami, Anda yang harus bikin sendiri, begitu. Jadi ada bahan yang dari sejak dulu sampai sekarang kita buat, saudara sekalian. Dulu saya sama anak saya yang bikin. bit.ly garis miring mesbah keluarga. Kalau saudara mau juga boleh ambil ya, tinggal diketik itu, klik itu tiap minggu diupdate bahannya terus begitu. Sekarang ada tim dari Sinode yang udah mengerjakannya, jadi saya kasih pola, kasih contoh, dan saya bilang ayo jalan. Jadi sekarang yang kita sedang tekankan di gereja bukan cuma ibadah online, bukan cuma dorong ibadah onsite, bukan cuma kelompok sel, mesbah keluarga. Karena banyak keluarga yang belum mengadakan mesbah keluarga ini. Kita bikin bahannya, lagunya apa, ayat yang dibaca apa, pertanyaan untuk sharing apa, poin-poin doanya apa. Ya, saudara bisa bikin sendiri. Tapi kalau belum ada bahan, pakai bahan ini juga silahkan saja. Dan bersyukur karena teknologi kita bisa onsite dan online. Kadang-kadang anak saya kan rumahnya udah berbeda, waduh Pi nggak bisa datang nih sore ini, ya udah online aja. Jadi kita bisa siarkan saudara sekalian gabung di dalam layar begitu. Dan ini juga bersyukur saudara bisa ketemu dengan anakmu, keluargamu yang ada di Indonesia, di mana bisa tetap terhubung. Ini kan anugerah Tuhan. Dan kalau yang onsite sama-sama atau di keluarga sama-sama, habis mesbah keluarga makan bersama. Itu kekompakan akan jauh lebih terjadi. Saudara sekalian, saya rasa cukup panjang saya ngomong hari ini, jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa jadi berkat untuk kita sekalian, bisa tetap bersemi di masa pandemi ketika kita punya pola pandang yang benar, dan pola pandang yang benar juga melihat keluarga sebagai hal yang sangat penting, dan kita harus membangun banyak hal dalam keluarga, termasuk mesbah keluarga. Izinkan saya berdoa untuk kita sekalian. Bapa, terima kasih hamba-Mu bisa berbagi hari ini kepada rekan-rekan yang ada di BMC New York. Biarlah Tuhan sendiri akan memberkati kami. Terima kasih untuk ibadah onsite yang sudah bisa dimulai. Terima kasih untuk hamba-Mu Pak Yongki dan Ibu yang setia Tuhan pakai untuk melayani. Kami berdoa supaya kondisi COVID ini bisa segera diatasi sehingga kegiatan-kegiatan ibadah dan yang lain-lain juga bisa berjalan terus oleh anugerah Tuhan. Ajarkan kami Tuhan memperhatikan keluarga kami masing-masing. Kami mau benahi kalau keluarga kami banyak ribut, pertikaian, gak cocok, sampai kami udah males ngomong. Kami tidak boleh menyerah karena keluarga adalah gereja terkecil dan terdekat yang kami harus perhatikan. Tuhan mulai dari kami. Kami tidak menuntut orang berubah. Tapi kalau kami berubah, kami percaya dampaknya akan dilihat dan dirasakan oleh banyak orang. Berkati Pak Yongki dan seluruh pengembalaan yang Tuhan percayakan, berkati seluruh pengurus, berkati seluruh jemaat. Biar kami selalu setia mengiring Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.